Dari ufuk timur hingga ke ujung barat, terukir dengan indah jejak langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Haji Ilyas Supena MAG. Yang saya hormati Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Ibu Dra Siti Prihatin Tias MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan Ibu Usfiatul Marfuah SSOSI MSI. Teman-teman dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berharga dan dalam keadaan yang berbahagia, marilah terlebih dahulu kita fokuskan fikir, zikir kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya pada kita semua. Dengan nikmat-nikmat tersebut, kita masih bisa diberi kesempatan menjalankan segala aktivitas seperti biasanya, baik duniawi maupun ukhrawi. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi akhirul zaman, insan manusia yang paling mulia akhlaknya, idola kita, pemimpin kita, dan kebanggaan kita. Siapa lagi kalau bukan beliau, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat di yaumul akhir nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pepatah klasik mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka kenalan terlebih dahulu. Kenalin, nama saya Misbahul Anwar, salah satu mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari UIN Wali Songo Semarang. Ingin menyampaikan tausiah dalam rangka PPL Mayor UIN Wali Songo Semarang dalam tema meneladani sifat kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Monggo jamaah online. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan terbaik bagi umat manusia di segala penjuru dunia.
Ia adalah nabi terakhir yang disebut sebagai khatamin nabiyin atau penutup para nabi. Beliau adalah kekasih Allah, kecintaan Allah yang diberi mukjizat, kelebihan-kelebihan dan keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Beliau merupakan satu sosok figur yang sangat mempesona, sopan dalam bertutur kata, jujur manakala ia berbicara sepanjang hayatnya, tidak pernah berdusta, serta luhur budi pekertinya. Maka dari itu sangat penting kita untuk mencontoh akhlakul karimah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul? Jamaah online rahimakumullah, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul Adzim, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menegaskan bahwasanya telah ada pada diri Rasulullah suatu uswah dan qudwah bagi kita, suatu suri tauladan dan contoh yang baik bagi umatnya. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama tata kembali komitmen ketakwaan kita untuk senantiasa menghayati dan menerapkan uswatun hasanah dari Rasulullah SAW dalam menapaki kehidupan sehari-hari. Salah satu sifat yang dimiliki beliau adalah sifat sidik, yang artinya benar, yang artinya jujur. Jujur bukan hanya perkataannya saja, tapi juga perbuatan yang benar, sejalan dan selaras dengan ucapannya. Beda sekali dengan pemimpin kita, pemimpin kebanyakan, yaitu manis dalam bertutur kata, manis dalam ucapannya, tidak pada perbuatannya. Betul apa betul? Lah, lalu banyak sekali manfaat-manfaat bila mana kita berlaku jujur, baik ucapan maupun perbuatan. Terbukti dari sifat ini atau sifat jujur ini membawa Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Lah, mana mungkin orang yang dapat dipercaya berlaku curang, berlaku sembrono, berlaku tidak jujur? Mana mungkin? Nah, kisahnya tertuang juga pada zaman jahiliyah di Arab sana. Pada saat itu, Ka'bah yang berada di Mekah sana sedang ada renovasi besar-besaran oleh kelompok kafir Quraisy. Lalu, saat peletakan Hajar Aswad, para pemuka kelompok berselisih pendapat mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berebut dan ingin meletakkan Hajar Aswad pada posisinya. Lalu apa kejadian setelahnya? Apakah berselisih? Apakah bertikai? Apa mungkin berkelahi? Ya, ternyata karena ada Rasulullah di situ, Rasulullah diberi kesempatan karena dengan sifat gelar Al-Amin, ya, Rasulullah dipercaya untuk melerai dan mencari solusi dalam peristiwa tersebut. Akhirnya dengan ide dan rumusan dari beliau dibentangkanlah kain yang panjang dan kemudian menyampaikan kepada para pemuka kafir Quraisy untuk memegang sisi-sisinya, sisi kanan, sisi depan, sisi belakang, dan sisi-sisi yang lainnya. Ya,
Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengahnya dan bareng-bareng bersama-sama meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya alhamdulillah berkat Rasulullah tidak ada pertikaian dan pertumpahan darah pada saat itu. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya keistimewaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam asas bermuamalah atau jual beli, dalam berniaga dan berdagang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang pedagang yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Rasulullah selalu menunjukkan rasa penuh tanggung jawab dan memiliki integritas atau kejujuran yang tinggi. Maka dengan kejujuran Rasulullah SAW dalam bertransaksi ditunjukkan dengan cara menyampaikan kondisi real barang tersebut. Maka reputasinya sebagai pedagang yang jujur telah tersampaikan luas pada Jazirah Arab pada saat itu. Indah sekali bukan jamaah online rahimakumullah? Betul? Maka sangat penting kita menjalankan perilaku dan tingkah laku jujur dalam segala aktivitas kita. Contohnya yang masih pelajar maupun yang masih mahasiswa, berlaku jujurlah. Contoh kecil yaitu ketika menghadapi ujian maupun ulangan, berlaku jujurlah, jangan sampai mencontek atau berbohong kepada guru. Yang jadi pedagang, berlakulah jujur, jangan sampai transaksinya itu menipu konsumen, menipu pelanggan, tapi berlakulah jujur. Yang jadi petinggi negara, janganlah berbohong pada rakyatnya, bekerja sesuai hati dan nurani, dan memiliki integritas yang tinggi. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk senantiasa menerapkan dan mencontoh akhlakul karimah Rasulullah. Salah satunya adalah berlaku jujur pada kehidupan sehari-hari, sebagai contoh dan sebagai perwujudan kita untuk senantiasa menghamba dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita mencontoh akhlakul karimah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita menjadi golongan orang yang mendapat predikat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.